Ini masjid, tembok, keramik semua tidak akan jadi kalau tidak ada apa yang disebut dengan ilmu kimia. Ramu semennya. Bagaimana supaya padat? Ilmunya kimia. Siapa yang menemukan kimia itu? Siapa yang menemukan atomnya? Anak-anak SMA sekarang taunya John Dalton. Padahal John Dalton itu belajar dari orang sebelumnya. Orang sebelumnya yang menemukan pertama kali namanya Jabir bin Hayyan. Jabir bin Hayyan kapan menemukan atom? Saat baca surat Al-Hadid. Surah ke 57. Baca surah 57, masuk ayat 25 sampai 26, wa anzalnal hadid, penasaran. Kata Allah, dengan keagunganku aku turunkan besi. Maka dibawa besi ke laboratorium beliau. Dilihat, diamati, dikeluarkan atomnya. Maka dari sinilah kemudian muncul nama atom untuk besi Fe ferrum, F besar E kecil, nomor atom besinya 26. Besi itu, atom itu punya isotop, isotop itu menjaga kestabilan atom supaya kokoh. Yang paling stabil nomornya 26, isotopnya 57. Surah 57 ayat 25 sampai 26. Jadi orang dulu itu ke masjid baca Quran menemukan sesuatu. Orang sekarang ke masjid baca Quran pulang kehilangan sendal. Jadi ada sesuatu yang harus diperbaiki di situ. Ibnu Sina, Bapak Ibu uninga Ibnu Sina? Avicenna? Avicenna itu ahli Quran, hafal Quran, tahu tafsir. Jadi dokter muda otodidak usia 15 tahun. Tapi bagaimana beliau bisa pintar seperti itu? Datang ke masjid. Sudah sangat terkenal. Kalau lupa datang ke masjid, sholat 2 rakaat langsung ingat apa yang ingin diingat. Tapi orang sekarang lebih hebat. Baru takbir sudah ingat semua yang tidak ingin diingat. Itu kata Nabi itu. Ya, kata Nabi, kalau ada orang mau sholat, nanti ada setan khusus yang akan menggoda, namanya khanzab. Hati-hati. Wa idza kabbara, kata Nabi, jika orang sudah bertakbir, fayaqulu syaitanu, maka setan akan menggoda, uzkur kada, uzkur kada. Itu setan khanzab, Pak Nabi. Kalau nggak percaya silahkan. Nanti begitu mau Jumatan, kita mau takbir masih fokus nih. Tapi begitu mulai takbir, Allahu Akbar. Kita sapi nu dipencit kamari ilaha bade dituangna. Ikannya bagaimana? Jemuran dijemur seperti apa? Handphone belum dijawab, status belum diupdate. Itu baru takbir. Hatta la yash'ural musalli kam raka'atan yusalli. Sampai ada orang yang sholat lupa berapa rakaat dia sedang menunaikan sholatnya. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Tuh wajah-wajahnya banyak tuh. Jadi orang dulu itu masuk masjid dapat sesuatu. Imam Al-Bukhari kenal? Kenal di mana ibu? Hanya di Limbangan di Masjid Al-Khudari ada ibu-ibu kenal Imam Bukhari itu. Nama aslinya Muhammad. Nama aslinya siapa? Punya bapak namanya Ismail. Punya kakek namanya Ibrahim. Jadi Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Punya buyut namanya Al-Mughirah. Punya setelah buyut apalagi itu kelasnya? Al-Bardizbah. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Bardizbah Al-Ju'fi, tinggal di kecamatan Ju'fa, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negara Uzbekistan sekarang. Kalau dulu ada orang non-Arab datang ke Arab ingin mengenalkan, saya datang dari Bukhara, maka rumusnya tambah al di depannya, ujungnya tambahkan i. Maka beliau katakan, ana al-Bukhari. Saya bukan orang Arab, tapi saya dari Bukhara, datang ke Arab sekarang. Imam Al-Bukhari itu nulis Sahih Al-Bukhari 97 topik, lebih daripada 7.000 hadis. Ditulis 16 tahun. Ditulisnya di mana? Di masjid, Bu. Ditulis awalnya di Masjidil Haram. Setiap mau nulis satu hadis, sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Selesai sholat, kalau merasakan Allah memberi taufik, tulis satu hadis. Kitaban al-Wahyi, hadisnya ini disempurnakan di Masjid Nabawi. Dimulai di masjid, berakhir di masjid. Tidak ada sejarahnya adik-adikku, santri, yang datang ke masjid kecuali keluar dari masjid pasti jadi orang pintar di zaman. Imam Al-Ghazali itikafnya di mana? Di masjid.
Al-Ghazali, Al-Kindi, Al-Farabi. Ya. Siapa lagi? Ibnu Sina. Siapa lagi? Al-Khawarizmi. Siapa lagi? Termasuk sahabat-sahabat Nabi, Ahlus Sufa, Abu Hurairah, Salman Al-Farisi, ridwanullah alaihim jami'an, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Itu semua orang-orang jenius, dan tidak banyak yang tahu Ali bin Abi Thalib pun ternyata jenius matematika. Bapak yang dari pesantren, Pak, ada tafsir namanya Al-Jawahir, 7 jilid, Pak, besar, karya Syekh Tantawi Jauhari. Buka jilid yang terakhir, itu ada bab tentang matematika Qur'ani. Salah satunya adalah bab matematika yang mengacu pada petunjuk sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Singkatnya saya mengatakan, ayo Pak Ibu, pulang dari masjid, insya Allah Masjid Khodari menjadi masjid simbol persatuan bagi daerah sekitaran kita ini. Siap insya Allah? Amin insya Allah. Yang kedua, tidak ada orang yang masuk masjid kecuali keluar dari masjid bapak-bapaknya saleh, ibu-ibunya salihah. Siap insya Allah? Dan yang ketiga, yang terakhir, tidak ada anak-anakku masuk ke masjid kecuali belajar yang baik-baik di masjid. Jadi ulama, silahkan. Ahli Quran, silahkan. Ahli tafsir, silahkan. Umum, silahkan. Insya Allah dari masjid ini kita tunjukkan pada dunia akan ada anak-anak bangsa yang memakmurkan negara kesatuan Republik Indonesia, dan pancarannya insya Allah dari kaki bukit ini, dari Masjid Al-Khodari, dan mudah-mudahan pahalanya mengalir kepada siapapun yang berkontribusi menghadirkan masjid mulia ini.